Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tammani wal akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد تفضل يا أستاذ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع الحاضرين آمين. قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله من العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه تعالى: هذا سبق ذكره في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر. والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار محمود، لأنه يدل على الرضا والتسليم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأعمال السيئة التي هي باختيارهم وفعلهم فإنهم لا حجة لهم بالقدر عليها، بل يعاقبون على أعمالهم هم وتفريطهم، وباب التوبة مفتوح. بدل أن تخاصم الله تقول: لماذا قدرت علي؟ وتترك التوبة، وهذا من العجز المذموم. بادر بالتوبة والاستغفار ولم نفسك، فهذا هو المطلوب من العبد أن ينظر في أعماله. قال تعالى: ولتنظر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر في أعمالك وبإمكانك تغييرها والتوبة منها والاستغفار. أما القضاء والقدر فهو من شأن الله جل وعلا وليس من شأنك. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmatinya, sabar terhadap hukum Allah. Sabar dengan hukum Allah. Dan juga beriman dengan takdir Allah semuanya, yang baik dan yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Dan beriman dengan semua yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diamalkan oleh seluruh manusia, seluruh hamba. Allah tahu. Dan kemana mereka setelah itu? Ini apakah mereka orang-orang yang berbahagia masuk surga atau masuk neraka? Allah sudah tahu. Mereka tidak akan keluar dari ilmu Allah. Dan tidak ada satupun yang ada di bumi yang 7 dan langit yang 7 ini kecuali diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Pembahasan tentang maratib, tingkatan takdir, ada 4. Itu sudah pernah dibahas, ya kan? Nah, sekarang adalah pembahasan tentang wajibnya kita sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu ya itu dengan
diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di balik musibah itu banyak hikmah, baik yang kita tahu maupun kita tidak tahu. Oleh karena itu ya ikhwani, takdir itu ada dua, ada yang baik ada yang buruk. Yang baik ya seperti nikmat, itu takdir yang baik. Yang buruk seperti musibah, itu semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla dan tercatat di Lauhul Mahfuz dan dikehendaki oleh Allah terjadi dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim bukan hanya sabar dengan hukum Allah dan takdirnya, tapi dia ridha, menerima, karena dia husnudzan bahwasanya apa yang Allah takdirkan dari musibah atau keburukan itu di balik itu adalah kebaikan buat seorang muslim. Contoh misalnya penyakit. Idza ibtala Allahu al-ibada atau al-'abda bil as-saqam yukaffiru Allahu dzunubahu bihi. Jika Allah menginginkan jadi jika Allah menimpakan pada seorang muslim, seorang hamba penyakit, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Iya. Jadi salah satu takfirud dzunub, diampuni dosa seorang muslim, adalah dengan diturunkan kepada dia musibah. Maka harus sabar. Dan dia harus mengingat itu. Idza ibtala Allahu qauman, idza ahabba Allahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka dengan musibah. Maka itu tandanya bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim beribadah kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dalam keadaan senang atau susah, maka betul-betul dia akan dicukupi oleh Allah. Alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah akan mencukupi hambanya yang beribadah kepadanya dalam segala kondisi. Nah kemudian jamaah sekalian, sekali lagi ditegaskan di sini bahwasanya apabila seorang itu mendapati bahwa dia mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla, maka bersyukurlah kepada Allah, berarti Allah mentakdirkan untuknya kebaikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas segala nikmatku, aku akan tambah nikmat itu untuk kalian. Nah, bagaimana kalau takdirnya itu berupa keburukan? Maka petunjuk dari Allah Azza wa Jalla apabila mendapatkan keburukan adalah sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu apabila mereka kena musibah, maka mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya untuk ditanya dan dibalas. Maka berhujjah, berdalil dengan takdir dan qadha dalam perkara musibah, yang mana musibah itu dia tidak ada pilihan, karena itu langsung dari Allah. Iya. Jadi di sini menunjukkan bahwa musibah itu ada dua, ya kawan. Ada yang musibah yang dia tidak ada pilihan, seperti bencana alam, seperti penyakit, itu nggak ada pilihan, langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus sabar. Yang kedua, musibah itu ada pilihan, maksudnya itu disebabkan karena orang lain, manusia yang menyakiti. Di sini juga sabar, tapi di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin asyaq, lebih berat. Ya, biasanya manusia kalau didolimi maka dia akan membalas, biasanya begitu. Tapi kalau dia sabar, nah ini akhlaknya para anbiya. Akhlaknya para anbiya, mereka itu kalau disakiti, mereka tidak membalas. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah
ka'annahu waliyyun. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka yang tadinya ada permusuhan, orang yang ada permusuhan itu, maka dia akan menjadi teman yang dekat karena dimaafkan. Tapi di sini ya ikhwani, apakah kita harus selalu memaafkan orang yang mendolimi kita? Tergantung. Kalau itu bukan menjadi kebiasaan dia, ya ini dia bukan penjahat, atau dia punya uzur, atau dia tidak tahu, sudah maafkan. Tapi kalau dia itu adalah seorang penjahat, maka jangan dimaafkan. Sebab kalau ente maafkan, dia tidak akan berhenti dari kejahatan. Mungkin dia akan menyakiti yang lain. Maka laporkan kepada yang berwenang, yaitu aparat, agar orang itu ditangkap. Begitu ya kawan. Baik, nah sekarang ini pembahasan tentang musibah yang tidak ada ikhtiar. Ya, ini manusia tidak ada pilihan. Dia kena musibah. Apa aja itu musibah. Pokoknya nggak enak saja. Itu namanya musibah. Maka kalau dia ditanya, kalau dia mengatakan qadarullah, aku kena musibah ini dengan takdir Allah, itu terpuji. Iya, ini sudah diketahui oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Maka dia berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpa dia, yang itu tidak ada pilihan. Maka itu menunjukkan bahwa dia ridha dan menerima. Sebagaimana juga tadi diberi kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu apabila kena musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat dari Allah, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang tidak boleh adalah berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Yang itu merupakan pilihan dia. Maka tidak boleh seorang apabila mencuri dengan pilihannya, kemudian dia mengatakan ketika ditangkap polisi, ini takdir Allah. Itu tidak boleh. Tidak ada dalil, tidak ada hujah baginya dengan takdir itu. Bahkan dia akan dihukum, ya, dengan perbuatan maksiat itu, karena dia memilih perbuatan maksiat itu. Dan ketahuilah, pintu taubat buatnya masih terbuka. Daripada memusuhi Allah Azza wa Jalla dengan beralasan, cari-cari alasan dengan takdir Allah dalam perbuatan dosa, ya, dengan mengatakan kenapa aku ditakdirkan musibah ini, maka tinggalkan ucapan itu, ya, sebaiknya bertobat kepada Allah. Jangan jatuh ke dalam kelemahan yang tercela. Segera bertobat dan minta ampun, dan cela dirimu sendiri. Ya gimana ya kawan, seorang mencela dirinya sendiri ya kawan. Ya, ini bagian daripada muhasabah. Ya, tanya pada diri sendiri, wahai diri, kenapa kamu melakukan maksiat? Iya, itu cara muhasabah. Wahai diri, kenapa kamu tidak melaksanakan perintah Allah? Wahai diri, kenapa kamu tidak bertobat? Itulah yang disebut dengan celalah dirimu sendiri. Itu muhasabah diri sendiri dengan berbicara pada dirinya sendiri, dengan menganjurkan untuk berbuat baik dan menganjurkan untuk bertobat. Inilah yang dituntut dari seorang hamba, karena syariat seperti itu. Hendaklah dia melihat amalnya yang dia persiapkan untuk hari akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri melihat apa yang dia lakukan dari amalan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat. Maka lihatlah amalmu. Kau bisa merubah mumpung masih ada umur, dan bertobat kepada Allah dan istighfar. Adapun takdir dan qada itu merupakan urusan Allah, bukan urusan
Perhatikan ini, kalimat ini penting ya kawan. Kenapa kita tidak boleh beralasan dengan takdir dalam hal maksiat? Karena takdir itu urusannya Allah. Iya, bukan urusan kita. Itu rahasia Allah. Perbuatannya Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. Wa hum yus'alun. Mereka itulah yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat atas apa yang mereka lakukan. Ya. Fadhil. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif hafidhahu ta'ala qawluhu la yakhrujuna min 'indillah ay kullu shay'in fawahu bihi 'alim wa bihi muhitun subhanahu wa ta'ala huwa ya'lamu kufra al-kafir wa fisqa al-fasik wa dhulma al-zalim la yakhfa 'alayhi ya'lamu ta'at al-muti' wa 'amal al-muti' ya'lamu hadha wa hadha walakinahu yuakhiruhum la'allahum yatubun la'allahum yarji'un fa in tabu wa ila amamahum al-hisab fa huwa la yumhilhum abadan fa huwa la yumhilhum abadan fa huwa la yuhmiluhum abadan. Baik. Ya, ini tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Ini semua diketahui oleh Allah. Segala sesuatu Allah Maha tahu. Allah meliputi, yakni mengawasi dengan ilmunya seluruhnya. Allah Ta'ala mengetahui kekafiran orang kafir, kefasikan orang fasik. Allah Ta'ala mengetahui kezaliman orang zalim. Tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Mengetahui orang-orang yang taat dari hambanya dan amalan orang-orang yang taat. Allah Ta'ala mengetahui yang tadi yang kafir maupun yang mukmin. Tapi bagi yang kafir Allah tunda, Allah beri kesempatan mereka sampai kapan? Sampai menjelang mati. Barangkali mereka bertaubat kepada Allah. Iya, itu dinamanya yumhil. Allah yumhil wala yuhmil. Ini Allah memberi kesempatan kepada orang kafir untuk bertobat sampai menjelang wafatnya. Barangkali dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jika mereka bertobat, maka diterima tobatnya. Jika tidak bertobat, yakni dia mati dalam keadaan kafir, di depan mereka hisab dan azab, maka Allah tidak lalai dengan perbuatan mereka selamanya. Yani mereka akan diazab di neraka selama-lamanya. Mengenai taubat ya kawan, ini penting ya kawan. Yani selama matahari masih terbit dari sebelah timur, maka taubat masih diterima ya kawan. Berapapun dosa seorang akan diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Inna Allah yaqbalu taubatul 'abd ma lam tatlu' asy-syams min maghribiha. Sungguh Allah masih menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Yakni apabila matahari terbit dari sebelah barat, pintu taubat mughlaq. Pintu taubat ditutup oleh Allah. Iya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Yani apabila muncul tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu yang pertama muncul matahari dari sebelah barat. Yang kedua muncul hewan dabbah yang bisa berbicara seperti manusia pada waktu duha. Jadi ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka waktu duha ada hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Kemudian ad-dukhan. Ad-dukhan ini maknanya adalah asap yang meliputi seluruh bumi. Bukan hanya Kalimantan atau Sumatera, tapi seluruh dunia. Kemudian Dajjal keluar. Kemudian Imam Mahdi.
Berapa tadi ya ikhwan? Matahari terbit dari sebelah barat, kemudian hewan, kemudian asap, Dajjal, kemudian Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa turun, kemudian terjadi Ya'juj wa Ma'juj, muncul Ya'juj wa Ma'juj, ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan khusufat al-thalatha, yaitu tanah ambles di timur dan barat dan di Jazirah Arabiyah, di Timur Tengah. Kemudian yang kesembilan yaitu munculnya api dari Ka'ar, yaitu sumur Aden yang menggiring manusia kepada mahsyar. Kemudian yang terakhir angin yang muncul apabila ada orang Islam saat itu menghirup angin itu maka dia mati. Itulah 10 tanda kiamat yang besar. Muncul dari yang pertama, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan diterima keimanan. Lam takun amanat min qabl, apabila dia tidak beriman sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Jadi ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu banyak orang masuk Islam, mu'allaf, tapi gak diterima iman. Para ulama menyatakan sebab saat itu sudah nampak yang gaib, maka tidak diterima lagi keimanan seorang. Au kasabat fi imaniha khairah, begitu pula amal soleh yang dilakukan orang kafir yang masuk Islam waktu itu tidak diterima lagi. Pertanyaan, bagaimana dengan orang Islam yang sudah beragama Islam? Waktu itu matahari sudah terbit dari sebelah barat, tapi belum ada angin. Belum ada angin yang apabila dihirup maka orang Islam itu mati. Ya seperti di zaman Nabi Isa turun itu. Ketika Nabi Isa turun, itu Nabi Isa sholat waktu itu. Sholat bersama Imam Mahdi dan kaum muslim. Apakah diterima amal? Diterima. Jadi kalimat au kasabat fi imani khairan di sini kembali kepada orang kafir yang masuk Islam tadi itu. Enggak diterima amal. Islamnya enggak diterima, amalnya enggak diterima. Tapi orang Islam yang beragama Islam sebelum matahari terbit dari sebelah barat diterima. Diterima sampai diwafatkan oleh Allah dengan angin itu ya kawan. Baik. Tobat juga gitu. Orang kafir yang bertobat masuk Islam itu tobat berarti gak diterima saat itu. Tapi sebelum matahari terbit dari sebelah barat diterima ya. Baik, fadhal Ustaz. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafidhahu wa ta'ala qawluhu wa la yakunu fil ardina was samawati illa ma 'alima Allahu 'azza wa jalla. Hadza kama sabaq kullu shay'in qad 'alimahu Allah ma kana fil madi wa ma yakunu fil mustaqbal kulluhu ahata Allahu bihi 'ilma wa la yakhfa 'alayhi shay'un subhanahu wa ta'ala 'alimahu wa qaddarahu wa katabahu wa sya'ahu wa aradahu wa khalaqahu. Ya, diulangi lagi di sini. Tidak ada satupun yang ada di bumi dan di langit, 7 bumi dan 7 langit, kecuali diketahui oleh Allah. Iya, karena ini bagian daripada takdir, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi sampai kiamat. Semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Allah tahu semuanya, dan Allah takdirkan dan Allah catat di Lauhul Mahfuz itu, dan Allah kehendaki terjadi, Allah inginkan, dan Allah ciptakan. Ini sudah pernah dibahas ya, sebelum Ramadan ini sudah pernah dibahas ini ya, tentang tingkatan takdir. Assalamualaikum. Faslun jadid. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma
akhta'aka lam yakun liyusibaka wa la khaliqa ma'a Allahi 'azza wa jalla. Qala syari wafaqahu Allah. Hadha nasr hadits kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas wa 'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka law harista 'alaihi wa turidu lakin akhta'aka fa'lam anna Allah lam yuqaddirhu laka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka fala taqul law anni fa'altu kana kadza fa'altu kadza ma asabani. Baik. Nah sekarang bab baru sekarang ya kawan. Pernyataan yang baru tapi ini mesti berkaitan dengan takdir. Yaitu kata penulis rahimahullah, ketahuilah bahwasanya ini penggalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu, ya langsung aja saya sampaikan di sini ya kawan ya. Ini apa yang menimpamu, yaitu misalnya musibah, maka tidak mungkin akan luput. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya. Semua musibah dan keburukan yang menimpa kita itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak mungkin luput. Karena sudah dikehendaki terjadi, pasti terjadi. Bagaimana petunjuk syariat kalau kita kena musibah? Tadi itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada semua yang ada pada kita, apakah itu jiwa, nyawa, harta, itu semua titipan ya kawan. Kita hanya boleh memakai, tapi pemilik tunggal yang dititipkan sama kita itu siapa? Allah. Kapan Allah beri, kapan diambil, itu sudah diketahui oleh Allah. Maka kita kalau mendatangi orang kena musibah, kita ta'ziyah dengan mengucapkan inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu syai' 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itulah kalimat ta'ziyah yang pernah Nabi ucapkan kepada orang yang kena musibah. Sesungguhnya apa yang Allah beri kepada manusia itu miliknya, dan yang diambil juga milik Allah. Kapan diambil, kapan diberi, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tanggalnya sudah ada, kapan diberi, kapan diambil. Maka sabarlah ya, sabarlah dan ikhlaskanlah, atau ikhlaslah dengan sabar itu. Iya. Ada lagi tambahan kalau kita kena musibah, di samping inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya, yaitu kita ucapkan lagi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku musibah, ya Allah, berilah aku pahala dengan musibah ini. Ya Allah, berilah aku pahala dengan musibah yang menimpaku ini, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Iya, itu pernah Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suaminya meninggal, yaitu Abu Salamah. Maka dia mengucapkan itu, terus dia mikir, siapa yang lebih baik dari suamiku? Ternyata dia dilamar sama Rasulullah SAW setelah selesai masa iddahnya. Dan itu bukan hanya kematian ya kawan, semua musibah apa saja yang hilang diambil oleh Allah Azza wa Jalla, jangan lupa ucapkan itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian apa yang luput darimu, walaupun kau berusaha
dan menginginkannya, tapi luput, ya, berarti Allah belum takdirkan. Nah, ini penting ya kawan. Ini buah daripada beriman dengan takdir. Apabila kita tidak mendapatkan keinginan kita, berarti memang Allah tidak mentakdirkannya untuk kita. Dan kita husnudzon sama Allah. Di balik itu ada hikmahnya, baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Begitu pula apabila kena musibah, maka itu semua dengan takdir Allah SWT. Jangan mengatakan sekiranya aku melakukan itu, maka aku tidak akan kena musibah ini. Jangan mengatakan demikian, karena itu membuka pintu syaitan. Lanjut. Assalamualaikum. Oh ya, sebentar, ada tambahan faedah penting ya. Di dalam hadis ini ada tambahan kalimat yang sangat penting. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah oleh sekiranya seluruh umat, seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada, manfaat apa saja, dunia, ya, tidak akan bisa mereka memberi manfaat kepadamu kecuali manfaat itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Untuk apa hikmahnya, pelajaran buat kita ya. Maka kita jangan punya harapan dengan makhluk. Ya, dalam hal apa? Dalam hal misalnya kita beribadah kepada Allah, jangan kita berharap pujian makhluk misalnya. Jangan berharap pujian dari makhluk. Tadi itu tercela, itu riya namanya. Tapi kita mengharapkan pujian dari Allah, ridha Allah, ganjaran di sisi Allah, syurganya Allah. Itu saja dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita jangan berharap pujian dari makhluk, karena itu riya, itu syirik kecil. Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ma hiya ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, qala ar-riya. Itu riya. Riya itu beramal ingin dilihat orang untuk dipuji manusia. Padahal belum tentu manusia itu memuji. Yang dia harapkan untuk memuji ternyata nggak muji. Bahkan kalau sekiranya dipuji, ya dosa dia, karena dia riya. Dia mengharapkan pujian bila dipuji. Bagaimana kalau dia sudah ikhlas dia, tidak mengharapkan pujian manusia, tapi dipuji oleh manusia. Nah, ini beda. Kalau ini tilka ajil busyra al-mu'min, itu adalah kabar gembira buat orang mukmin yang disegerakan di dunia. Dia ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian manusia, tapi dia dipuji oleh manusia. Bahkan ada orang mimpi melihat bahwa dia dimuliakan oleh Allah. Kemudian mimpi, orang yang bermimpi itu dia cerita kepada orang lain bahwa Allah memuliakan fulan. Itu adalah kabar gembira dari Allah yang Allah segerakan kepada orang mukmin. Ya, la yadurruhu, tidak berbahaya itu bagi orang yang beramal saleh dengan ikhlas. Ya. Wa anna al-ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Sekiranya seluruh umat berkumpul untuk memberimu keburukan, ya, musibah, mereka tidak akan bisa memberimu keburukan kecuali keburukan itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya para sahabat itu, ya, saya bicara sahabat dan salafus saleh, mereka itu orang-orang yang sangat berani, ya. Keberanian mereka, ya, itu benar-benar luar biasa.
Contohnya apa? Di kalangan para sahabat itu ada pasukan namanya Ashabun Nuqaba. Itu orang-orang yang pakai cadar. Yaitu pakai penutup muka. Mereka itu pasukan pemberani. Kalau dalam kondisi genting, tidak ada yang berani maju misalnya karena untuk membuka pintu gerbang musuh, maka yang pakai cadar ini yang berani. Laki-laki itu. Kenapa dia menutup mukanya? Karena dia tidak ingin dikenal oleh manusia. Loh, kok bisa dia seberani itu? Karena dia meyakini bahwa tidak mungkin dia akan disakiti tanpa izin Allah. Tidak akan mati kecuali ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan luka kecuali ditakdirkan. Jadi bergantungnya kepada Allah. Makhluk baginya sama saja. Ya, itu jamaah sekalian. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pengen meninggal wafat syahid di medan perang. Tapi di akhir hayat beliau ketika selesai perang itu kan dia luka-luka dari sekujur badan. Tidak ada jarak satu jari kecuali ada luka-luka dia, tusukan atau sabetan senjata musuh. Tapi dia nggak meninggal di medan perang, meninggalnya di tempat tidur. Subhanallah. Allah menghendaki dia meninggal di tempat tidur. Ya husnul khatimah jelas. Baik jamaah sekalian. Jadi apa? Makhluk ketika memberikan manfaat atau memberikan keburukan tidak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah. Maka kita jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah yang Maha memberi kebaikan dan melindungi kita dari segala keburukan. Dan ketahuilah bahwasanya seorang ikhlas dan senantiasa mencari ridha Allah dan dia tidak mencari ridhanya makhluk, maka Allah akan ridhai dia dan Allah akan jadikan makhluk ridha kepada dia. Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardahun nas. Barang siapa mencari ridha Allah walaupun manusia marah saat itu, karena dia nggak mencari ridha Allah, dia melaksanakan syariat mencari ridha Allah, ya, maka Allah akan ridhai dia dan Allah akan jadikan manusia ridha kepada dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antum tahu ya kan, Imam Ahmad semasa hidupnya itu dituduh ahlul bid'ah oleh siapa? 70 qadhi di zaman. Sampai ada yang berfatwa halal darahnya. Itu kelompok Jahmiyah. Bahkan dia dihukum penjara 30 bulan. Tapi apa yang dia ucapkan itu hak dan orangnya ikhlas. Akhirnya Allah muliakan, Allah Ta'ala muliakan Imam Ahmad. Sampai hari ini namanya harum, Imam Ahmad. Sedangkan 70 qadhi itu kemana itu? Gak jelas. Siapa namanya? Tak ada yang tahu. Dilupakan oleh manusia. Iya. Jadi jangan mencari ridha manusia, cari ridha Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti kita berakhlak yang buruk dengan manusia, bukan. Kita berakhlak yang baik atas perintah Allah dengan manusia, ya. Tapi itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ibadah karena Allah, begitu pula berakhlak yang baik dengan manusia itu juga karena Allah. Jamaah sekalian. Sebaliknya man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, sakhatallahu alaihi askhatahu nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan murka Allah, maka Allah akan murka sama orang itu dan Allah akan jadikan manusia murka kepada orang itu, cepat atau lambat. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قوله ولا خالق مع الله عز وجل هذا تابع لمراتب القضاء والقدر فيه الرد على من يقول أن العبد يخلق فعل نفسه فالله هو المنفرد بالخلق جل وعلا لا أحد يخلق معه فهو من خلق الله وحده سبحانه وتعالى ولهذا يقول جل وعلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولهذا وصف الله جل وعلا المصورين بقوله فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه بمعنى أنه يحاول أن يوجد شكل ما خلق الله فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة وفي رواية أو ليخلق ذرة لا أحد يستطيع هذا ولو استطاع صناعة الصور لم يستطع إيجاد الحياة فيها فالحياة هي من خلق الله جل وعلا لا أحد يستطيع حتى لو صور الصورة دقيقة والشكل لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح ويوجد فيها الحياة هذا خلق الله سبحانه وتعالى ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم من باب التعجيز وتعذيبا لهم. Nah, ini pembahasan yang sangat penting ya, tapi karena waktunya udah habis ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan tentang bahwa satu-satunya yang menciptakan zat makhluk ya, begitu pula termasuk perbuatan ya, dan semua yang ada di langit dan di bumi ini termasuk perbuatan makhluk itu Allah yang menciptakan. Insyaallah kita akan terangkan di lain kesempatan biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.